Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1B. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat-sehat semua dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih. Pembelajaran 1 tentang rukun Islam yang 5 ya. Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Bu Sri ya. Oke, tentang rukun Islam ya. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang syahadat. Syahadat apa itu Bu Sri? Syahadat adalah persaksian ya. Nah, syahadat itu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Syahadat itu dibagi 2. Ada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid itu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah ya. Jadi hanya Allah, yaitu esa ya, satu, yaitu hanya Allah ya. Terus yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya. Itu yang dinamakan dengan syahadat rasul. Syahadat rasul itu yang berbunyi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah ya. Nah, syahadat itu biasanya dibaca ketika ada orang yang mau masuk Islam ya. Contohnya ada tangga kita orang Kristen terus mau masuk Islam, maka harus membaca syahadat ya. Syaratnya syarat wajib masuk Islam. Oh iya Bu Sri, kalau syahadat harus dibaca orang waktu mau silam aja? Tidak ya, syahadat itu bisa dibaca kapan aja dan di mana saja ya. Karena kita tidak tahu ya kapan kita akan mati, kita akan sakit. Jadi syahadat itu manfaatnya banyak ya tentunya ya. Kita lebih bagus kalau kita setiap hari baca syahadat ya, misalnya atau dalam perjalanan atau di rumah atau di mana, itu bagus ya. Jadi syahadat itu tidak harus dibaca pas orang mau masuk Islam aja ya. Jadi bisa dibaca di mana saja dan kapan saja. Oke, yang kedua adalah sholat ya. Kita baca sholat. Kita bahas tentang sholat. Sholat itu adalah rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang kedua ya. Nah, terus sholat itu adalah tiang agama, pondasinya ya. Jadi contohnya nih, kalau kita misalnya mau bangun rumah, kalau tidak ada tiangnya, maka ya itu rumahnya akan roboh ya, nggak kuat, nggak kokoh ya. Begitu juga dengan Islam ya. Kalau kita tidak sholat, sama aja ya, nanti kita kurang kuat ya imannya. Jadi bisa aja kita misalnya roboh, misalnya kita kalau ada godaan apa jadi mudah tergoda karena kita imannya nggak kuat ya, karena nggak sholat ya. Makanya sholat itu wajib buat umat Islam ya. Oke, terus sholat itu ada 5 waktu ya. Yang pertama sholat subuh itu ada 2 rakaat. Yang kedua sholat zuhur ada 4 rakaat. Yang ketiga sholat asar ada 4 rakaat. Terus sholat maghrib 3 rakaat. Yang terakhir adalah sholat isya ada 4 rakaat ya. Itu adalah jumlah sholat ya dalam 5 waktu. Nah, jumlah rakaatnya itu ada 17 ya. Jadi sholat sehari semalam itu rakaatnya ada 17 ya.
Oke, nah di sini ada contoh gerakan sholat. Yang pertama adalah berdiri tegak. Setelah berdiri tegak, kita baca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, terus tangannya bersedekap. Nah, ya. Terus setelah takbiratul ihram, tangannya bersedekap. Yang keempat, terus ruku, ya, kita ruku. Setelah ruku, kita bangun lagi, yaitu namanya itidal. Nah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, dan seterusnya. Terus yang keenam adalah sujud, ya, sujud, ya. Setelah sujud bangun lagi, ya. Nah, setelah bangun lagi sujud lagi, sujud kedua, terus tahiyat, ya. Itu nomor 9 gambarnya, ya. Nah, terus setelah itu tahiyat akhir, terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Nah, terus setelah salam kalian boleh zikir, ya, dianjurkan untuk zikir, ya, baca apa aja boleh, yang jelas bacanya memuji Allah, ya. Oke, nah terus sholat adalah ibadah yang pertama dihisab. Jadi ketika kalian atau orang tua kalian sudah wafat, sudah meninggal, maka yang ditanyakan adalah yang pertama adalah sholat, ya. Yang ditanyakan adalah sholatnya, sholat apa enggak waktu di dunia, gitu, ya. Apa yang dikerjakan waktu masih hidup, gitu, yang akan ditanya oleh malaikat, ya. Nah, oke. Nah, terus sholat itu dilakukan dengan dua cara, yaitu ada dengan cara berjamaah. Yang pertama sholat berjamaah, yang kedua sholat sendirian atau munfarid. Nah, sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar, ya, 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri, ya. Makanya kalau kalian misalnya ini nggak sholat berjamaah tuh rugi, ya, terutama yang laki-laki ini harus ke masjid sholatnya. Kalau nggak ke masjid itu rugi, ya, soalnya pahalanya tuh banyak, 27 kali lipat. Nah, kalau anak perempuan boleh nggak sholat di masjid? Boleh, ya, tapi kalau perempuan itu lebih baik sholat di rumah, ya. Tapi kalau misalnya mau sholat di masjid juga boleh, misalnya ke sholat idul adha, sholat idul fitri, bolehlah kalau ke masjid sekali-kali. Kalau perempuan itu di rumah, kalau laki-laki itu di masjid, ya. Oke, nah sekarang apa Busri yang membatalkan sholat? Nah, membatalkan sholat ini di sini ada 4 yang dijelaskan. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat, ya. Jadi kalau misalnya salah satu rukunnya ditinggalkan itu batal. Terus yang kedua, yang kedua bergerak di luar gerakan sholat sebanyak 3 kali. Misalnya lebih dari 3 kali nih, lebih dari 3 kali, misalnya garuk-garuk kaki atau ngambil apa, itu nggak boleh, batal. Kalau kita sholat terus gatel misalnya nih, boleh garuk, tapi nggak boleh terlalu banyak, terlalu sering, ya. Misalnya garuk nggak boleh, garuk seperlunya, 1, 2, ya, itu begitu cara garuknya, ya. Terus yang ketiga itu berbicara atau bercanda ketika sholat. Nah, waktu sholat nggak boleh berbicara atau bercanda. Kalau kita bercanda itu batal sholatnya, ya, harus ngulang lagi. Misalnya kita lagi sholat Allahu Akbar, jorok-jorokan sama temennya, nggak boleh. Terus ngajak ngobrol temennya, nggak boleh, batal sholatnya. Terus yang terakhir adalah buang angin atau kentut, BAK atau kencing, BAB atau berak. Nah, misalnya kita lagi sholat tiba-tiba bunyi angin, keluar angin, bunyi kentut, nah itu batal sholatnya, harus wudhu lagi. Nah, terus misalnya nih Busri udah sholat maghrib, terus mau nunggu sholat isya, nggak usah wudhu lagi, biar nggak usah wudhu lagi, tapi tiba-tiba kentut, maksud tiba-tiba pengen pipis. Nah, terus Busri pipis, maka nanti pas mau sholat isya harus wudhu lagi, ya. Nah, begitu juga dengan BAP atau berak. Misalnya nih Busri menunggu sholat isya tapi tiba-tiba ingin berak. Nah, maka setelah berak kita harus wudhu lagi untuk sholat isya, ya. Nah, Ibu rasa cukup, ya, untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan Busri bisa diterima oleh anak-anak semua. Dan jangan lupa belajar, berdoa, dan tetap semangat, ya. Sebelum Busri akhiri, kita baca hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin,
Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Bu Sri akhirin ya. Maaf sebelum Ibu Sri akhirin, itu ada tugas dikerjakan halaman 4, 5 dan 14 ya. Nah, Ibu cukupin hari ini ya. Ibu akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.